Dari Zaid bin Sabit, dia mendengar Nabi bersabda, "Shallu ayyuhan nasu fi buyutikum." Salatlah kamu di rumah kamu. Maksudnya salat bukan salat wajib. Salat wajib di masjid. Fa inna afdhala salatil mar'i fi baitihi. Salat yang paling afdal di rumah, illal maktubata, kecuali salat wajib. Salat wajib di masjid, subuh di masjid, zuhur di masjid, maghrib di masjid, isya di masjid. Tapi kalau salat sunat di rumah, kenapa? Karena kalau salat sunat di rumah selamat dari riya. Banyak orang kalau salat di rumah sama salat di masjid lain. Kalau salat di rumah sama salat di masjid beda. Kalau salat di masjid bukan main lamanya. Allahu Akbar, Yasin, Quran, lama itu. Tapi kalau salat di rumah, iftitah, Fatihah sama kulhu senapas. Kalau sholat di masjid bukan main lambatnya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Ar-Rahman. Tapi kalau sholat di rumah macam dapat tahu mendoan panas. Makanya kita disuruh sholat di rumah untuk melatih diri supaya sama antara di masjid dengan di rumah. Hadis 119 dari Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, "Shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-maghriba." Kami sholat maghrib. Kami sholat maghrib sama Nabi. Faraja'a man raja'a. Setelah sholat maghrib yang pulang-pulang. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, zikir doa yang pulang-pulang. Wa aqaba man aqaba, yang menetap tak pulang berzikir tetap. Faja'a Rasulullah SAW musri'an, lalu kemudian Nabi datang bersegera cepat-cepat. Qad hafazahun nafsu, napasnya tersengal karena dia cepat-cepat. Qad hasara an rukbataihi, diangkatnya karena dia larinya kencang, diangkatnya ujung jubahnya sampai nampak kelihatan kedua lututnya. Qala, dia berkata, abshiru, berbahagialah kamu. Nabi terlambat. Berbahagialah kamu, kata Nabi. Hadza rabbukum qad fataha baban min abwabis sama. Pintu langit sudah dibukakan. Yubahi bikumul malaikah, Allah membanggakan kamu kepada para malaikat. Hai malaikat, tengoklah orang di Masjid Al-Wasliyah sedang berkumpul sholat berjamaah. Dibanggakan kepada para malaikat. Dibanggakan ke wali kota pun kita bukan main bangga. Dibanggakan ke gubernur, ke presiden bukan main bangga. Ini bukan dibanggakan kepada manusia, tapi dibanggakan kepada para malaikat. Orang yang sholat berjamaah dibanggakan kepada para malaikat. Tadi itu Pak Ustadz ada menyebut nampak lutut Pak Ustadz. Orang kalau lari-lari, jubah itu mesti ditarik ke atas. Karena kalau tak ditarik bisa terlungkup, jatuh, beda sama celana. Nabi karena dia mau cepat, ditariknya jubahnya ke atas. Qad hasara an rukbataihi, nampak lututnya. Hadis inilah dijadikan dalil mazhab Hambali bahwa pangkal lutut tidak aurat. Batas aurat dari pusat ke lutut. Apakah lututnya aurat? Menurut mazhab Syafi'i lutut aurat. Makanya anak-anak muda kalau kalian pakai main bola celananya sampai ke lutut. Malulah Pak Ustadz panjang, celananya pendek, pakai celana karet di dalam. Tapi jangan terlalu ketat, pecah telur ayam. Lutut ini tetap tutup. Itu mazhab Syafi'i. Waktu Presiden K. Haji Abdurrahman Wahid
mau dilengser kan keluar dia dari istana pakai celana pendek kan. Lalu kata orang, apa nih celana pendek? Kalau dia paham perbedaan mazhab nih, ini dalil bahwa pangkal lutut tidak aurat menurut mazhab Hambali. Seandainya, ini seandainya subuh kau datanglah hambo pakai celana Hawaii, pas duduk apa terbuka lutut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jamaah kau pulang, langsung gilo Pak Jago. Ini bukan masalah halal haram, ini masalah pantas tak pantas. Jadi kalau nanti ada orang pakai pangkal lutut, yang saya maksud tuh ini pangkal bercelana dia terbuka. Kadang saya kalau mandi ke sungai dipoto orang, terbuka pangkal lutut, diupload ke Instagram. Wah, Ustadz sesat, lututnya nampal. Walaupun saya tak pernah bercelana pendek, mana tahu kelihatan. Inilah dalil orang bahwa pangkal lutut tidak aurat. Tapi saya dalam mengamalkan mazhab Syafi'i, maka paling bagus tutup ke celana panjang. Mana tahu nanti gara-gara ini timbul fitnah. Apa nih tampak lutut? Adapun hadis yang mengatakan ma baina surrati wa rukbati, aurat laki-laki antara pusat sampai ke lutut. Lututnya ikut apa tak ikut? Menurut mazhab Syafi'i, lututnya ikut. Lututnya ikut ditutup. Yang paling selamat pakai jubah, pakai kain, pakai celana, tiga-tiga nutup aurat. Tapi jangan gara-gara berbeda berkelahi antara yang berkain sama berjubah bercelana. Yang paling sunnah pakai jubah karena Nabi pakai jubah. Pakai celana ini bid'ah. Kalau yang berkain sama berjubah pakai celana berkelahi, nanti yang ketawa yang tak pakai celana. Selama menutup asal sudah ditutup aurat, selamat insyaallah. Anak-anak kita ajarkan, ibu jangan kasih anak pakai celana pendek. Kami dulu kalau pakai celana pendek di rumah, walaupun masih anak-anak dicubit, jangan pakai celana pendek, tak boleh, mesti pakai celana panjang. Sekarang anak perempuan bercelana pendek, ketawa pula emaknya, lucu ya. Apa anak itu tak jadi kuntilanak? Apa kata Allah Ta'ala? Unzuru ila ibadi, tengoklah hambaku yang berkumpul di masjid salat berjamaah. Qad qadaw faridatan, mereka sudah melaksanakan salat fardu. Wa hum yantaziruna ukhra, habis salat maghrib dia tidak pulang ke rumah, tapi dia menunggu salat habis salat maghrib jangan pulang. Karena kalau sudah pulang nanti diikat oleh box office, diikat oleh drama Korea, diikat oleh layang-layang putus, diikat oleh macam-macam. Makanya habis sholat maghrib di rumah, anak baca Quran, ibu baca Yasin, bapak zikir, menunggu 45 menit tak lama. Maka saya menganjurkan pengajian dibuat habis maghrib, jangan habis isya. Pengajian habis maghrib ke isya, habis isya tanya jawab, supaya jamaah sholat 2 kali minimal, sholat maghrib dengan sholat isya. Eko dibuat acara ba'da isya, Ustaz lah tibo, jamaah belum tibo, pengumuman Ustaz sudah nunggu setengah jam. Ustaz tahu dari mana? Pengalaman pribadi. Itulah hadis yang terakhir, yang ke-119. Bulan depan kita jumpa hadis yang ke-120 kalau panjang umur. Kalau pendek kami kirimkan Al-Fatihah. Betul. Yang meninggal itu kita kirim Al-Fatihah. Ibu kalau pergi duluan jangan khawatir, kami kirim Al-Fatihah. Itulah enaknya kita bersaudara. Meninggal, kalau saya mati duluan, mau bapak ibu ngirim Al-Fatihah? Semangat kali ya. Kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq, pakai kok.
Kalau pakai kaf isyraq syirik artinya. Kalau isyraq terbit matahari. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya Pak Ustaz? Ayat-ayat yang lama tu juga lah. Apa tu ya? Kulhu. Ya Yasin loh. Awak mesti ada tanya jawab lagi. Kita salat sunat isyraq 2 rakaat. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.